Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Rehanzaki Hadianti Putra dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HAKI, yaitu hak atas kekayaan intelektual. HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau biasa disingkat dengan IPR. Adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HAKI ini didasarkan pada pemikiran bahwa karya yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan, tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan manusia memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Tujuan pemberian perlindungan itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Pengertian HAKI menurut para pakar. 1. Ismail Saleh. Pengertian HAKI adalah pengakuan atau penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka, dengan memberikan hak-hak khusus, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. 2. Bambang Kesowo. HAKI adalah hak atas kekayaan yang lahir atau timbul karena kemampuan intelektual manusia. 3. Adrian Sutedi. Adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan segala hasil dari produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan seterusnya. Seorang wirausaha harus mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar setiap produk yang hasilkan tidak mudah ditiru dan digunakan oleh pihak lain. Manfaat ekonomi lainnya yaitu ia dapat memberikan keuntungan seperti mendapatkan royalti ketika produknya digunakan. Apabila ia tidak mempatenkan produknya itu artinya ia siap mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, produknya diakui oleh orang lain. Tujuan dari penerapan HAKI adalah 1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. 2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. 3. Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. HAKI memiliki 2 buah sifat, yaitu 1. Memiliki jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual memiliki
memiliki jangka waktu yang tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil dari penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga hak yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. 2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Hak bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya, tak ada seorang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan apabila melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik hak memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk melakukan ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Prinsip-prinsip dalam hak atas kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk, yang dapat memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. 3. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 4. Prinsip sosial. Prinsip sosial yakni mengatur manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang sesuai oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind, hak kekayaan atas intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau biasa disebut dengan copyright, dan hak kekayaan industri atau biasa disebut dengan industrial property right. 1. Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual. Namun, berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat dari hak cipta yaitu 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. 2. Hak cipta dapat dialihkan sepenuhnya atau sebagian. Jika dialihkan, harus tertulis. 3. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta yakni 1. Hak eksklusif.
Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang dapat dilaksanakan oleh seorang pemegang hak cipta, sementara orang atau pihak lain dilarang untuk melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan oleh pemegang hak cipta. Ini hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral yaitu hak yang melekat pada diri seorang pencipta yang tidak dapat dihilangkan oleh alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu bidang ilmu pengetahuan, bidang seni, dan bidang sastra, yang mencakup 1. Buku, 2. Ceramah, 3. Alat peraga yang dibuat untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, 4. Musik, 5. Drama, 6. Seni batik, 7. Seni rupa, 8. Arsitektur, 9. Peta, 10. Fotografi, 11. Sinematografi, dan 12. Terjemahan atau tafsir atau database. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu yang ada di perindustrian, terutama yang mengatur tentang perlindungan hukum. Hak kekayaan industri meliputi 1. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya, yang memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan suatu ide yang dituangkan ke dalam bentuk kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam bentuk kegiatan yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses. Merek adalah tanda yang dapat berupa gambar atau sebagainya yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada merek yang terdaftar dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 3. Hak varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau biasa disebut dengan PVT adalah hak untuk pemegang PVT untuk memegang kendali terhadap bahan perbanyakan dan material yang dipanen dari suatu varietas baru yang digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hak PVT dapat dialihkan karena 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Warisan, 4. Perjanjian dalam bentuk akta notaris, 5. Sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. 4. Rahasia dagang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum yang dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang adalah informasi, metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualan yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Mulanya, hak atas kekayaan intelektual sangat bermanfaat bagi pelaku ekonomi karena di dalam hak atas kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta dan hak perindustrian, yang dimana hak-hak tersebut sudah ditangani langsung oleh negara. Terima kasih karena sudah menonton video penjelasan saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.